Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Max yang berprofesi sebagai tukang review sekaligus penguji game-game terbaru. Pada suatu hari, dia menerima sebuah kaset video game terbaru first-person shooter dari pengembang game global bernama Sentinel. Setelah dia mencoba memainkannya, game tersebut ternyata terhubung dengan dunia nyata. Mau tahu kisah lengkapnya? Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa siapkan sesajenmu terlebih dahulu supaya nontonnya makin asik. Kita langsung aja ke kisah lengkapnya. You check it out. Di awal film, kita pun langsung diperlihatkan kepada acara interview dari sebuah perusahaan game bernama Sentinel, yang dimana perusahaan global ini dipimpin oleh seorang pria bernama Kincaid. Setelahnya, scene langsung berpindah lagi kepada seorang kurir yang sedang mengantarkan sebuah paket kepada seorang pemuda bernama Max. Dari perbincangan mereka, ternyata si Max ini sudah sangat akrab dengan kurir itu, yang sehari-harinya ia hanya bekerja untuk mengirimkan sebuah kaset game kepada Max. Ya, bisa dibilang sih si Max ini hidup dari perusahaan Sentinel yang sengaja memperkerjakannya sebagai tester untuk memainkan game-game terbaru. Tidak heran jika sebagian besar barang-barang yang ada di dalam rumahnya Max merupakan sponsor dari perusahaan Sentinel tersebut. Sambil ditemani oleh pihak technical support bernama Brenda, Max enggak mau lagi berpikir panjang dan ia pun segera bergegas untuk memainkan game tersebut. Pokoknya ya seperti YouTuber gamer, selama game berjalan, Max ditugaskan untuk terus memberikan kritik serta komentar apa yang sekiranya bisa diperbaiki dari game tersebut. Tapi siapa sangka tidak seperti game open world pada umumnya, Max langsung dibuat terheran-heran kenapa game yang satu ini tidak memiliki cerita awal, menu pilihan, ataupun jeda loading. Bahkan ia pun langsung disuruh untuk menggerakkan sesosok karakter pria bernama Creed. Tapi dia pun gak mau ambil pusing dan Max terus-terusan dipaksa untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi sebenarnya. Selama game ini berjalan, Max akan diberikan berbagai macam clue beserta misi oleh salah satu karakter bernama Zen, yang dimana dalam misi pertama ini, Creed ditugaskan untuk pergi ke sebuah bank demi melakukan perampokan. Dan apabila Creed gagal dalam menjalankan misi tersebut, maka bisa dipastikan seorang perempuan yang sempat diperlihatkan sebelumnya di game ini akan segera tewas. Dan game ini sendiri tidak akan bisa dimainkannya lagi. Setelah si Max mendengar tantangan itu secara perlahan tapi pasti, Max mulai dibikin penasaran dengan ending yang membagongkan dari game ini. Yang dimana rasa penasaran itu pun semakin membuatnya menggebu-gebu untuk segera menjalankan misi pertama sebaik dan semaksimal mungkin. Dan sesuai dugaan, sebagai pria tampan dan gamer sejati, misi tersebut tidaklah terasa sulit sama sekali dilalui oleh si Max ini. Bahkan Max berhasil melalui itu semua dengan begitu sempurna. Namun rasa bangga itu pun harus hilang dalam sekejap. Max mulai merasa aneh. Kenapa game yang ia mainkan ini tidak bisa di-pause sama sekali? Bukan hanya itu, ia juga dibikin kaget oleh sebuah berita yang baru saja tersiar di televisi. Lebih tepatnya, berita tersebut mengatakan bahwa adanya laporan mengenai perampokan sebuah bank oleh seorang pria bernama Creed. Wow! Diketahui dari para saksi yang ada, pria tersebut bernama Orson Creed dan ia adalah mantan pegawai dari perusahaan game Sentinel. Setelah tersiarnya berita itu, sudah jelas seluruh pikiran Max mulai kacau. Dan ia tidak pernah menyangka kalau pengalamannya bermain game yang baru launching akan berujung seperti ini. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa dikontrol secara real time yang bahkan seluruh tindakannya benar-benar terhubung dengan dunia nyata.
Begitupun halnya dengan sosok dari Zen yang baru saja dilihat Max sebagai NPC. Nyatanya, sosok Zen ini bukanlah hanya sekedar NPC, melainkan ia memang merupakan seorang manusia asli yang keberadaannya bisa ditemui secara langsung. Tapi siapa sangka, Max sama sekali tidak diperkenankan untuk mematikan ponselnya ataupun meninggalkan game tersebut selagi belum selesai. Apabila kedua opsi itu memang betul-betul dilakukan oleh Max, maka nyawanya sendiri akan segera hilang pada saat itu juga. Akan tetapi, kedua pilihan tersebut memang tidak akan pernah bisa dipilih oleh Max. Dikarenakan Zen baru saja mengirim 2 juta dolar ke rekeningnya secara cuma-cuma. Yang sudah jelas bayaran itu pun langsung membuatnya berpikir 2 kali untuk lanjut memainkan game tersebut. Dan setelah cara kerja dari game ini sudah terbongkar, Shin pun langsung menunjukkan bahwa Max dapat mengendalikan si karakter utama alias Creed. Kali ini Creed ditugaskan oleh Zen untuk mendatangi sebuah sekolah dan menghabisi seluruh siswa yang ada di sana. Tidak lain dan tidak bukan, misi itu hanya dianggap sebagai pengalihan perhatian agar seluruh pemberitaan tertuju ke sekolah itu. Hanya saja pada posisi seperti ini, Max pastinya jauh lebih pintar daripada Zen, yang cuma bisa ngoceh serta memberikan berbagai misi. Lebih tepatnya, sebelum misi ketiga ini akan dimainkan oleh si Max, Max sengaja menggerakkan Creed untuk melakukan sebuah panggilan dengan dirinya yang berada di rumah. Dan dikarenakan game ini adalah game open world, maka Max juga bergegas untuk menggerakkan Creed agar datang ke rumahnya. Ya, persis seperti apa yang sedang terjadi. Max mampu membantai habis seluruh babu dari perusahaan Sentinel yang sibuk berjaga di depan rumahnya si Max. Gak tanggung-tanggung, ia juga sengaja mempertemukan dirinya dengan sosok Creed yang kali ini benar-benar melihat wajahnya Max. Bahkan seluruh gambaran itu pun langsung tercermin di dalam gamenya. Seolah-olah memaksa dan melihat dirinya sendiri bisa bersamaan dengan si Max. Max mulai penasaran dengan identitas dari Creed yang sebenarnya. Atas rasa penasaran itulah Max langsung memohon kepada Brenda, si technical support, untuk mengaktifkan tingkat kesadaran Creed. Beruntung Brenda bukanlah pegawai yang takut dengan atasannya. Dan permintaan Max pun langsung segera dituruti, tapi ia kembali lagi karena Creed masih dikendalikan sebagai karakter game. Jadinya ia pun hanya mampu memberikan informasi dan berbicara. Salah satunya adalah tentang kamera pemantau yang berada di setiap barang pemberian dari Sentinel kepada Max. Luar binasa bukan? Jadi semua barang yang Sentinel beri pada Max sebagai sponsor ternyata sudah disimpan kamera tersembunyi. Dikarenakan sudah terlalu nyaman dengan pekerjaan ini, Max tidak sadar lagi kalau tempat bekerjanya tidak sebaik seperti perkiraannya. Ketika si Max lagi sibuk memeriksa seluruh barang pemberian Sentinel, ia pun malah nggak sengaja melihat sebuah chip yang berada di lehernya si Creed, karakter game tersebut. Dari situ, si Max mulai memiliki ide cemerlang dan dia sengaja membawa salah satu jasad babu dari Sentinel untuk masuk ke rumahnya. Tapi sayang, si Max yang sudah berani melepas seluruh kamera pengintai pun harus menerima kenyataan pahit dari Kincaid, CEO perusahaan Sentinel tersebut. Yang dimana Brenda sebagai technical support harus ditembak mati setelah ketahuan memiliki hubungan spesial dengan Max, alias cemewewnya tersebut. Ya mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Rencana harus segera dijalankan dengan karakter pengganti yang tidak diketahui oleh Kincaid. Dan kali ini, Creed akan berjalan terpisah dengan si Max. Sedangkan Max sendiri akan terus mengendalikan karakter buatannya tersebut.
Nggak perlu waktu lama, Creed pun sudah tiba di kantor Sentinel demi mencari keberadaan istrinya yang sedang disekap oleh Kincaid dan Zane. Creed berniat untuk datang ke kantor ini dengan cara yang sopan santun dan baik hati. Namun tingkah laku si Zen yang tiba-tiba menghabek si Creed duluan membuatnya hilang kesadaran secara drastis. Tidak peduli lagi mau menghadapi siapa saja di depan bengetannya, Creed berhasil membantai habis mereka semua tanpa perlawanan yang berarti. Dan setelah itu sampailah kita kepada si biang kerok dari terciptanya game ini sendiri, yaitu si Kincaid. Usut punya usut, si Kincaid ini menjelaskan bahwa Creed merupakan mantan pegawai Sentinel yang sengaja didepak karena ia menjadi salah satu orang yang tidak setuju dengan pembuatan game tersebut. Maka dari itu, Kincaid bersama timnya sepakat untuk segera menjadikan Creed sebagai karakter percobaan di dalam game ini. Gak heran jika game ini sendiri tidak mempunyai cerita awalan, menu pilihan, serta jeda loading. Dikarenakan semua yang terjadi benar-benar spontan serta bisa dilihat di dunia nyata. Dengan tujuan Kincaid ingin menciptakan kesan terbaik bagi para gamers yang selama ini hanya bersenang-senang di dalam sosok fiksi. Gotcha. Beruntung pada momen yang panas ini, Max datang tepat waktu membantu Creed dan ia pun juga berhasil membunuh Kincaid yang selama ini sudah memberikannya bertubi-tubi aksesoris game dan penghasilan. I remember you well. Kincaid! I know you won't. Beberapa minggu setelah tewasnya Kincaid, Max kini tidak lagi berprofesi sebagai gamer ataupun penguji game, melainkan ia sengaja diangkat sebagai CEO terbaru dari perusahaan Sentinel, yang dimana kedudukannya sendiri sudahlah dipilih oleh para penikmat game ciptaan perusahaan tersebut. Sedangkan Creed yang lagi sibuk berlibur dengan istrinya setelah ia mendapatkan kompensasi atas tindakannya yang tidak ia sadari sama sekali. Oke brother, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Beta Test 2016. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film bertajuk Beta Test 2016 ini, janganlah kamu bermain game perang-perangan sendirian. Terima kasih.